Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup kita, pastilah kita mengalami berbagai macam masalah, ujian, serta cobaan yang silih berganti terasa seperti tak pernah henti. Terkadang kita merasa hidup begitu berat, bahkan seolah tak pernah terlihat jalan keluar. Kita sudah lelah bertanya, apa, bagaimana, dan mengapa semua ini bisa terjadi. Kita mungkin akan selalu bertahan menjalaninya dengan perasaan yang beraneka ragam. Mungkin pasrah, mungkin dengan berharap kelak ada jalan keluar, mungkin dengan putus asa, dan lain sebagainya. Maka jika kita sudah sampai batas yang tidak bisa ditoleransi oleh akal kita, jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya manusia selalu menemui cobaan dan masalah dalam setiap hidupnya. Tapi yang pasti setiap masalah ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Di dalam agama Islam ada beberapa cara mengatasi masalah dalam hidup. Di antaranya yang pertama yaitu wudhu. Jiwa kita akan menjadi tenang jika membiasakan diri mengambil wudhu sebelum melakukan pekerjaan. Kerja yang susah akan menjadi senang dan mudah diselesaikan. Selama ini kita mengetahui bahwa berwudu berfungsi untuk menyucikan diri dari hadas dan najis. Namun tahukah Anda, berwudu juga bisa jadi penawar racun hati di saat sedih dan gelisah. Kita dianjurkan untuk berwudu sehingga dosa-dosa akan luntur dan jiwa lebih tenang. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang menyucikan diri ataupun berwudu sesuai dalam firman-Nya, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian yang kedua yaitu sholat. Di dalam sholat ada ketenangan jiwa dan ketentraman bagi pikiran. Sholat merupakan pintu dari pintu-pintu yang dengannya bisa membantu untuk menghilangkan dan menutup penatnya dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam sholat kita biasa mengeluarkan keluh kesah dan gundah gelana yang sedang kita rasakan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sedang sujud, menunjukkan kepasrahan dan ketundukan di hadapannya. Sungguh di dalam sholat ada kenikmatan yang besar. Sesungguhnya sholat merupakan nikmat yang agung sebagai penengah antara problematika dan kesedihan, rasa bahagia dan senang manakala bermunajat kepada Rabb alam semesta untuk memotong sulitnya kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Membaca Al-Quran adalah salah satunya dapat membuat diri kita menjadi tenang. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam petunjuk yang jika dipahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan juga kebahagiaan sebagai bentuk petunjuk. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar petunjuk yang nyata. Tentu dapat membuat kehidupan manusia lebih tenang karena dalam jalan yang benar dan tidak menyesatkan. Kita perlu yakin bahwa walau bagaimana hebat tekanan yang kita alami, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentu ada. Yakinlah, karena setelah ada kesempitan pasti ada kelenggaan, dan selepas kepayahan pasti ada kesenangan. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, yaitu para umatnya, tatkala turun sebuah musibah atau terkena sebuah masalah, doa-doa untuk menghilangkan kesedihan dan kegelisahan yang ada adalah beliau jika tertimpa sebuah kesulitan apapun jenis, beliau mengucapkan, wahai zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu saya memohon pertolonganmu. Dan doa sangat bermanfaat untuk menghilangkan sebuah musibah, baik sebelum turunnya bencana tersebut maupun sesudah turunnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau bersabda, la yuradul qada'u illa bid-du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali dengan doa. Sahihul Jami'. Selanjutnya yang kelima, tawakal dan berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dalam ayat ini sebagai dalil yang kuat tentang keutamaan tawakal, di mana tawakal merupakan sebab terbesar untuk memperoleh maslahat dan menolak mara bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan alam ini sesuai dengan yang Ia kehendaki. Di tangannya segala perkara dibulak-balikkan. Hendaknya kita semua merasa yakin bahwa apa yang kita kerjakan untuk segera bisa keluar dari sebuah masalah hanyalah merupakan sebab dan sarana. Namun tetap yang mengatur alam ini adalah Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Ia kehendaki kejadiannya pasti tidak akan terjadi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu sedekah. Dalam Al-Quran banyak ditemukan firman Allah yang memerintahkan kita untuk bersedekah dan membelanjakan sebagian harta kita di jalan kebaikan. Namun sayang, kebanyakan kita tidak menghiraukan perintah tersebut. Kita khawatir kalau bersedekah akan mengurangi jumlah harta kita. Sifat kikir dan tamak mendorong kita untuk enggan membayar zakat, infak, dan juga sedekah. Padahal manfaat sedekah itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita juga. Sedekah yang bisa membantu menyelesaikan segala permasalahan seseorang, tinggal bagaimana niat dan keyakinan saat melakukan sedekah. Masalah-masalah tidak akan ada habisnya, tinggal bagaimana ia berusaha dan beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang menjanjikan pelakunya akan memperoleh pertolongan dari setiap permasalahannya adalah sedekah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.